Hijab Cila, Part 3. Cinta tak harus memiliki. Beberapa bulan kemudian, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari ini adalah hari terakhir aku melihat sekolahku dan bisa satu sekolah dengan Aska. Rasanya aku sedih sekali. Ingin menangis, sekaligus bahagia. Ya, hari ini adalah hari kelulusan kami. Kami lulus dengan nilai yang bagus. Aska tetap jadi peringkat pertama, sedangkan aku naik level jadi peringkat ke-10. Senang sekali pastinya, karena selama ini kalau urutan peringkat prestasi aku selalu berada di urutan 20 besar dari bawah. Itu mengenaskan sekali, bukan? Mungkin karena setahun ini aku jadi pacar Aska dan selalu belajar dengan dia, jadi akhirnya ya otakku bisa lah ya tertular pintar. Jadi nambah kapasitasnya bukan setengah kilo lagi. Apa kabar dengan Nara ya? Kalau dia sih begitu-begitu aja, otak dia kan 11-12 sama aku. Dia ada di urutan 20 besar sudah alhamdulillah. Yang penting semuanya lulus dan bisa meneruskan kuliah di tempat pilihannya masing-masing. Sehari setelah pengumuman kelulusan itu, Aska minta ketemuan denganku. Katanya ada yang mau dibicarakan mengenai hal yang penting. Akhirnya kami ketemuan di kafe dekat rumahku. Aku curiga. Gak biasanya muka Aska sebingung itu saat mau bicara padaku. Padahal biasanya sikapnya selalu dingin dan juga tenang. Kamu mau ngomongin apa, Aska? Tanyaku padanya. Cila, kamu tahu kan sebesar apa sayangku padamu selama ini? Dan impian terbesarku adalah bisa bersamamu sampai nanti kita menua bersama dan sampai maut memisahkan. Tapi Aska tidak melanjutkan kata-katanya. Aku menatap matanya. Ada raut kesedihan yang teramat dalam di sana. Bahkan, aku sampai takut menebak apa yang akan dia katakan selanjutnya. Tapi apa, Aska? Please, jangan buat aku penasaran. Tapi sepertinya Allah punya rencana lain yang lebih indah untuk kita. Aku cuma bisa berkata, maaf Cila, mulai sekarang kita harus mengakhiri hubungan kita. Dek, bagaikan tersambar petir di siang bolong, itulah kata-kata kiasan yang pantas buat situasiku saat ini. Kaget, sedih, marah, bercampur jadi satu. Rasanya dadaku penuh sesak tanpa terasa butiran air mata mengalir di pipiku. Ingin sekali aku menampar wajahnya saat ini. Tapi di sisi lain, aku masih sangat mencintai dia. Apa alasannya, Aska? Aku mencoba menanyakan alasan kenapa tiba-tiba dia mengakhiri hubungan ini. Aku menatap wajahnya lekat. Sorot matanya memperlihatkan kesedihan yang mendalam. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu, aku diberitahu ibuku kalau aku sudah dijodohin dengan anak dari salah satu temannya, dan 1 bulan lagi aku akan bertunangan. Itulah kenapa aku sekarang lebih sering murung kepikiran saja. Maafkan aku, Cila. Sebenarnya awalnya aku sudah menolak mati-matian niat ibuku. Dan rencananya aku tidak akan bilang ke kamu sampai aku berhasil membujuk ibuku untuk membatalkan perjodohan itu. Aku juga sudah bilang kalau aku sudah punya calon sendiri. Tapi lama-lama aku tidak tega melihat ibuku yang terus-menerus menangis dan memohon-mohon agar aku bersedia menerima perjodohan ini. Maafkan aku, Cila. Aku harap kamu mengerti posisiku saat ini. Jelas Aska dengan menundukkan kepalanya. Air mataku sudah tidak bisa berhenti mengalir lagi. Tapi aku tetap berusaha setenang mungkin. Di sisi lain, aku belum siap kehilangan Aska yang setahun ini sudah mengisi kekosongan hatiku. Perhatiannya, ketulusan cintanya, membuat aku selalu nyaman berada di sisinya. Tapi mungkin inilah yang dinamakan takdir. Aku tidak bisa menentang kehendak Tuhan. Aku bisa apa lagi selain menyetujui keputusan Aska. Yang mungkin berpisah adalah jalan yang terbaik.
Akhirnya, kami memutuskan berpisah secara baik-baik dan untuk menghilangkan perasaan kami masing-masing, kami sepakat untuk memutuskan komunikasi. Setelah pertemuan itu, aku mulai mengingat kata-kata Aska yang mempertanyakan keputusanku memakai hijab dengan alasan apa. Saat itu, memang aku memakai hijab dengan alasan murni, karena aku ingin memantaskan diri dengan Aska bukan semata-mata karena Allah. Sekarang setelah putus dengan Aska, aku merasa bingung. Aku berperang dengan hatiku sendiri karena keadaan yang tidak sejalan. Sekarang aku tidak punya alasan untuk memakai hijab lagi. Berhari-hari aku berpikir, apakah aku akan tetap mempertahankan hijabku atau malah melepaskannya? Jujur, setelah aku berpisah dengan Aska, hatiku benar-benar hancur dan rasa sakit seakan menusuk dadaku. Karena bagaimanapun juga, dia adalah cinta pertamaku. Cowok yang aku cintai setelah ayahku dan selama ini hubungan kita selalu baik-baik saja. Bertengkar sekalipun kita tidak pernah. Aska benar cowok yang pengertian. Pikirannya jauh lebih matang daripada umurnya. Aku juga merasa nyaman berada di sisinya. Jadi saat kami tiba-tiba berpisah, duniaku serasa runtuh. Hidupku mulai berantakan hingga akhirnya aku memutuskan untuk melepas hijabku. Aku benar-benar merasa kecewa dengan takdir Allah. Kenapa aku dan Aska tidak bisa bersatu? Kenapa kami harus ditakdirkan berpisah? Jadi buat apa aku sholat dengan rajin selama ini? Buat apa aku susah-susah memakai hijab kalau ujung-ujungnya aku tidak bersama Aska? Kalau nggak bersama Aska, hidupku rasanya tidak bahagia dan tidak berguna. Ya Tuhan, aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa dia. Pagi ini, sudah genap 2 bulan kami berpisah. Seperti biasa, rasanya tak ada semangat hidup denganku. Berat badanku pun agak menurun. Kedua orang tuaku sebenarnya merasa curiga dengan perubahan dalam diriku. Tapi sampai detik ini, mereka masih belum berani menanyakan apapun padaku. Hari ini, sebelum berangkat kerja, ayahku bilang kalau teman-temannya akan datang makan siang bersama di rumah. Ayahku bekerja di salah satu bank milik pemerintah dan memiliki jabatan yang penting di sana. Sedangkan ibuku buka usaha toko kue kecil-kecilan, itu pun cuma hobi. Karena sebenarnya ayahku melarang ibuku untuk bekerja agar lebih fokus pada keluarga. Tapi ternyata di luar ekspektasi, toko kue ibu tiap hari tidak pernah sepi pengunjung dan bahkan makin hari semakin banyak pesanan. Seperti halnya pagi ini, ibu tak bisa tinggal di rumah karena hari ini ada banyak pesanan kue untuk acara ulang tahun. Jadi dari pagi-pagi sekali beliau sudah berangkat. Sebelum itu beliau berpesan kepadaku untuk tidak meninggalkan rumah karena nanti siang teman-teman ayah akan datang. Aku dimintai tolong membantu ART-ku untuk menyiapkan hidangan buat makan siang. Siang harinya, rumah sudah ramai dengan tamu-tamu ayah. Saat itu, aku sedang berada di dapur untuk membantu menyiapkan beberapa menu masakan. Kemudian, ayah datang menghampiriku. "Cila, ayah minta tolong buatin kopi buat teman-teman ayah ya?" Titah ayah padaku. Aku pun menyetujui permintaan ayah. Biasanya kalau ada ibu, beliaulah yang disuruh ayah untuk membuat kopi. Karena ibu tidak ada, jadi hanya akulah yang bisa menggunakan mesin pembuat kopi tersebut. Aku mulai memasukkan kopi, lalu memasukkan air secukupnya. Setelah itu, aku menyalakan mesin pembuat kopi itu. Aku tetap berdiri sambil menunggu kopi matang. Beberapa saat kemudian, entah kenapa, tiba-tiba bayangan wajah Aska dan kenangan-kenangan indah saat bersamanya mulai bermunculan di pikiranku. Pikiranku tiba-tiba kosong. Hingga sedetik kemudian aku dikagetkan dengan suara ledakan yang cukup keras. Kepalaku tiba-tiba pusing, pandangan mataku kabur. Beberapa bagian tubuhku terasa panas seperti terbakar. Aku masih sempat mendengar sayup-sayup suara ayah yang berteriak memanggil namaku dengan keras dan suara riuh beberapa orang yang sepertinya sedang khawatir denganku. Setelah itu, aku tak
sadarkan diri. Ada apa denganku? Bersambung ke Hijab Cila Part 4.